Selamat pagi para penonton. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas mengenai 8 cara membedakan emas asli dan emas palsu. Bagaimana ciri-ciri dari emas asli dan emas palsu? Berikut penjelasan lengkapnya. Terdapat 8 cara membedakan emas asli dan palsu. Yang pertama, yaitu perhatikan baik-baik bagian fisik dari emas tersebut. Yang kedua, jika digosok apakah warnanya berubah? Yang ketiga, uji keaslian emas dengan digigit. Yang keempat, mencoba mendekatkan emas dengan magnet. Yang kelima, menggoreskan di keramik atau kertas. Yang keenam, meneteskan asam. Yang ketujuh, mengecek ke butik logam mulia terdekat. Dan yang terakhir, menggunakan aplikasi CertiEye. Pertama, saya akan membahas mengenai cara mengecek keaslian emas dengan baik dari bagian fisik emas tersebut. Perbedaan antara emas asli dan emas palsu bisa dilihat dari fisiknya. Anda juga bisa melihat tanda-tanda khusus yang biasanya ada di emas murni atau emas batangan. Misalnya saja, ada cap yang menandakan kadar emas tersebut. Umumnya menggunakan satuan fineness, tetapi lazimnya dikenal dengan menggunakan satuan karat, baik dari 10 karat, 18 karat, hingga 24 karat. Yang kedua, jika digosok, warnanya apakah berubah? Bisa Anda coba pegang dengan baik emas yang Anda beli, logam mulia emas yang Anda beli tersebut. Kemudian, coba digosokkan permukaan emas menggunakan telapak tangan atau telunjuk Anda sendiri. Kemudian, jika setelah digosok warnanya pudar dan tidak seragam, bisa dipastikan itu adalah emas palsu. Begitu pula dengan sebaliknya. Jika digosok dan warnanya tetap dan tidak pudar, maka dapat dipastikan emas itu adalah emas asli. Cara yang ketiga adalah menguji keaslian emas yang dibeli dengan digigit. Emas adalah logam mulia yang lunak, sehingga mudah sekali untuk dibentuk. Semakin tinggi kadar karatnya, maka semakin lunak emas tersebut. Jadi, antara 10 karat dan 24 karat, tingkat kelunakannya akan lebih tinggi yang 24 karat. Jika setelah digigit ada bekas gigitan yang tertinggal, itu artinya emas asli. Walaupun demikian, sangat disarankan agar tidak terburu-buru untuk membelinya atau mengasumsikan bahwa emas itu asli, karena terdapat beberapa material logam yang menyusun emas palsu seperti timah memiliki tingkat kelunakan yang hampir sama dengan emas, sehingga logam timah juga termasuk golongan logam lunak. Bisa saja emas palsu tersebut disusun dengan logam timah, sehingga ketika kita gigit akan berubah dan meninggalkan jejak di situ. Dan itu bukan berarti bahwa emas palsu itu adalah asli. Maka dari itu kita menggunakan cara yang keempat, yaitu mencoba mendekatkan dengan magnet. Emas pada dasarnya termasuk logam yang sifatnya non-magnetis, yang artinya jika didekatkan dengan magnet, emas tidak akan tertarik ataupun menempel. Harus diingat juga bahwa pengujian satu ini tidak berarti emas yang dimiliki terjamin keasliannya, sebab masih banyak logam lainnya yang memiliki sifat non-magnetis. Jadi cara ketiga dan keempat merupakan cara yang kurang efektif untuk mengecek keaslian emas, walaupun bisa dijadikan sebagai salah satu referensi. Kemudian cara berikutnya adalah menggoreskan di keramik atau kertas. Cara lain mengetahui emas asli dan palsu adalah menggunakan keramik atau keras. Jika
emas digoreskan ke keramik atau kertas tidak menyisakan bekas, artinya emas itu asli. Namun, jika ada goresan yang tertinggal, maka mengindikasikan bahwa emas tersebut palsu dan disusun dari berbagai logam mulia selain emas. Tak ada goresan yang tertinggal bisa menjadi petunjuk bahwasannya emas tersebut asli. Tetapi harus diperhatikan pula, cara ini juga merupakan cara yang cukup beresiko dapat merusak emas. Cara selanjutnya adalah meneteskan asam. Tips mengetahui emas asli dan palsu dengan meneteskan asam ini biasanya digunakan oleh para pedagang emas dan toko perhiasan. Jika Anda ingin melakukannya sendiri, sangat disarankan untuk berhati-hati, sebab cairan asam nitrat merupakan cairan asam kuat yang sangat berbahaya sekali bila terkena tubuh dan terhirup dalam pernapasan kita. Cara yang digunakan ini cukup mudah sekali, yaitu dengan meneteskan asam nitrat ke emas lalu diamati reaksinya. Jika berubah warna hijau, artinya logam mulia ini adalah besi yang diberi lapisan emas. Tetapi jika berubah jadi warna kuning, berarti ini merupakan kuningan yang dilapisi emas. Jadi bukan merupakan emas asli. Sementara itu, jika berubah warna menjadi putih susu, maka logam tersebut adalah perak yang dilapisi oleh emas. Tetapi, jika tidak berubah warna, maka dapat dipastikan bahwa logam mulia tersebut merupakan emas asli. Cara ini merupakan cara yang sangat efektif dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, namun memiliki tingkat resiko yang tinggi pula, karena jika tidak berhati-hati dan dapat mengkontaminasi tubuh dan pernapasan, akan sangat berbahaya, bahkan dapat menimbulkan kematian dalam kadar yang tinggi. Cara ketujuh adalah dengan mengecek ke butik logam mulia terdekat. Cara ketujuh ini merupakan cara untuk mengecek logam mulia dari Antam sendiri. Untuk yang terakhir ini sangat cocok dan tidak mau ribet dengan cara-cara yang saya jelaskan sebelumnya. Silakan dibawa saja emas logam mulia tersebut ke butik logam mulia terdekat, dan petugas di butik logam mulia terdekat akan menentukan keaslian dan kadar emas yang terkandung di dalamnya. Untuk jenis logam mulia selain Antam, bisa dibawa ke toko emas atau tempat perhiasan emas lainnya untuk kita cek keaslian dan kadar dari emas tersebut, tanpa kita tidak repot-repot mengecek sendiri dengan berbagai cara sebelumnya. Untuk di butik Antam, petugas Antam logam mulia biasanya sudah terbiasa mengenali emas asli dan palsu. Jadi apa yang ia bilang biasanya selalu tepat, walaupun tidak selalu akurat juga, karena tingkat kesalahan manusia juga ada batasannya. Kemudian untuk khusus logam mulia Antam bisa melalui salah satu metode terbaru, yaitu dengan mengecek menggunakan aplikasi CertiEye di smartphone untuk mengetahui apakah emas batangan yang dimiliki merupakan emas asli atau palsu. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, silahkan cek artikel berikut ini, artikel mengenai cara penggunaan CertiEye yang akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Dengan mengecek menggunakan CertiEye, kita bisa mengetahui kode dari logam mulia tersebut dan tahun produksi dari logam mulia Antam tersebut, sehingga dapat dipastikan kemungkinan jika di-scan menggunakan aplikasi CertiEye dan terbukti, dapat dipastikan bahwa logam mulia tersebut merupakan logam mulia emas yang asli. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk mengetahui mana emas asli
dan palsu sebelum berinvestasi emas. Semoga cara-cara yang sudah saya sampaikan untuk mengetahui dan membedakan emas asli dan palsu dapat bermanfaat dan menginspirasi sehingga teman-teman semua tidak mengalami kerugian dalam membeli dan berinvestasi emas dan dapat menguntungkan di jangka yang lebih lama. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar saya dapat menyajikan lebih banyak informasi-informasi terkait emas dan juga investasi-investasi yang menguntungkan lainnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sehat, terima kasih.